Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, tanggal 28 Maret 2021. Di tengah situasi pandemi COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19, yang dimana banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan, dan kematian di dalamnya. Tetapi saya mau berkata kepada kita sekalian, selama kita mengikuti aturan-aturan yang ada, yang disampaikan oleh pemerintah, lalu kita mengkolaborasikan dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saya percaya dan saya sangat yakin Tuhan akan menjaga, memagari, melindungi, melepaskan saudara dari kecemasan, kekhawatiran, dan kematian yang sedang mengancam kita. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59. Kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada dalam situasi global dunia yang sementara terus mengancam kehidupan setiap orang. Tetapi saudara dan saya sebagai orang-orang beriman yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, soal kematian dan kehidupan ada di dalam tangan Tuhan kita. Sehingga kita tidak perlu takut mati, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar. Yang kita lakukan sekarang adalah mengikuti saja jalan-jalan Tuhan dengan benar. Dalam menghadapi beberapa waktu ke depan lagi, dalam penyambutan Jumat Agung, disertai dengan Paskah 2021, tentunya saudara dan saya mempunyai impian, mempunyai kerinduan dalam merayakan Paskah. Saudara dan saya bebas sebebas-bebasnya. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara sekalian bahwa pemerintah belum sampai sekarang mencabut tentang darurat COVID-19. Ketika pemerintah secara resmi, kita baru menyatakan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam mengikuti semua kegiatan aktivitas yang ada di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dalam gereja lokal kita masing-masing. Ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, saudaraku, tema renungan pada hari ini, diampuni. Persyaratan pertama saudara dan saya diampuni, berbaliklah dari kejahatan saudara dan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Kejahatan akan memutuskan persekutuan saudara dengan Tuhan. Kejahatan akan memutuskan persekutuan saudara dengan diri saudara sendiri. Dan kejahatan akan memutuskan persekutuan saudara dengan sesama saudara yang ada di sekitar di mana kita hidup. Kejahatan telah membuat orang hancur. Kejahatan telah membuat orang menderita. Kejahatan telah membuat orang mati. Kejahatan telah membuat orang putus hubungan dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesama. Kejahatan tidak mendatangkan keuntungan. Kejahatan tidak mendatangkan berkat. Kejahatan tidak mendatangkan sesuatu yang saudara impikan, hal-hal yang benar di dalam hidup ini. Marilah kita menyadari bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini karena
dosa. Karena dosa dan pelanggaran saudara dan pelanggaran saya tentunya. Dosa telah membuat saudara dan saya hancur lebur. Dosa telah membuat saudara dan saya dalam perjalanan hidup kekristenan, dalam perjalanan hidup ini tidak selalu konsisten dengan Tuhan. Diampuni apabila saudara berbalik dari kejahatanmu. Kalau saudara berada di dalam posisi melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang jahat terhadap diri saudara, dan hal-hal yang jahat terhadap orang lain, saya mengajak saudara dalam penyambutan Jumat Agung sekaligus Paskah 2021 untuk saudara berbalik dan datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyambut saudara dan menyambut saya tentunya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saudara diampuni apabila saudara datang mengakui segala dosa dan perbuatan saudara. Alkitab berkata, oleh karena upah dosa adalah maut. Alkitab berkata adalah oleh karena dosa telah memutuskan hubungan persekutuan saudara dengan Tuhan, dan persekutuan saudara dengan diri saudara, dan persekutuan saudara dan orang lain. Berapa banyak saudara dan saya yang hari-hari ini terus bergelimang di dalam dosa, terus hidup di dalam dosa, terus bercengkraman di dalam dosa. Saya mengajak saudara untuk keluar dari sana, datang dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Dosa telah membuat kecenderungan pikiran dan hati manusia untuk bentrok dari waktu ke waktu terhadap Tuhan dan terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Dosa membuat orang binasa. Tapi dalam penyambutan Jumat Agung dan Paskah 2021, salib Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota, mati di Kalvari untuk menebus segala pelanggaran, kejahatan, dosa saudara dan dosa saya tentunya. Sebab tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang kata Alkitab benar di mata Tuhan. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Akibat dosa adalah maut. Sehingga oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak di antara saudara yang butuh Tuhan pada hari ini, yang menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan, perbuatan dosa dan pelanggaran kita menyadarinya, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakui, maka Dia akan mengampuni saudara dan mengampuni saya. Angkat tangan Bapak Ibu dan saya mau berdoa buat kita sekalian yang datang dengan berbagai macam persoalan. Lambaikan tangan saudara bahwa Yesus Kristus adalah pertolongan yang ajaib yang datang ke dalam dunia ini, membebaskan saudara dan membebaskan saya tentunya. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Mereka menandakan, membuktikan mereka datang dengan hati yang tertunduk, dengan kepala yang tertunduk, hati yang tertunduk, hati yang terbuka kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pada hari ini segala dosa dan pelanggaran yang kami buat dalam penyambutan Jumat Agung dan Paskah 2021, Tuhan Yesus berkemurahan, mengampuni, menguduskan, melepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan suami, persoalan istri,
persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan, persoalan kuliah, persoalan pendidikan, persoalan jodoh, persoalan apa saja, Tuhan Yesus akan menolong dan membukakan jalan bagi kami sekalian. Kalau kami ada yang datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migran, asam urat, kanker, tumor, leukemia, oleh karena bilur-bilur penyaliban Tuhan Yesus yang mengampuni, melepaskan dan menguduskan kami dan menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan oleh karena salib Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, tetap mengangkat dua belah tangan saudara dan buka lebar-lebar untuk menerima berkat yang datang dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, saya menyampaikan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2, nomor 9, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri mengadakan ibadah setiap hari Minggu 2 kali jam ibadah. Dimulai jam 9 pagi dan jam 10 pagi secara tatap muka atau on-site. Ajaklah keluarga, saudara kita sekalian untuk berkumpul tentunya dalam prokes COVID-19. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudariku sekalian seiman dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada, bisa mendengarkan suara saya mengajak Bapak Ibu yang memberikan persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan dana penginjilan, persembahan dana misi, persembahan dana pembangunan gereja, dan persembahan ucapan syukur atau persembahan lain yang menurut Bapak Ibu bisa ditransferkan ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 061014236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066101436. Persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berlimpah-limpah. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.